Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi. Balik lagi di channel aku, Misyakila. Teman-teman, gimana puasanya? Lancar-lancar ya? Udah hari keberapa nih ya? Kalau hitungan dari hari Minggu, mungkin ini sudah ke hari ketiga ya teman-teman ya. Kalau aku hari keempat, tapi nggak apa-apa, sama aja kok. Rutinitas aku pagi ini, aku masih belum puasa dan ini ya udah pagi-pagi aku udah milihin cucian. Aku mau nyuci, aku pisah-pisahin karena ini ada spray sama selimut yang harus dicuci juga. Jadi aku pisahin dulu. Nah biasanya untuk baju dewasa sama baju anak aku juga pisahin, cuman karena ini sedikit-sedikit gitu ya, jadi aku campur aja. Kemarin waktu aku belanja bulanan, aku ganti deterjen ya, karena Soklin cair itu lagi mahal harganya. Jadi aku beli yang merek Sahaja. Bersih sih, cuman kurang wangi ya dibanding Soklin, tapi nggak masalah, yang penting bersih aja sih ke bajunya. Nah sambil nyuci baju aku mau beresin dapur juga. Itu cucian piring yang udah aku cuci malam ya pas udah buka puasa. Terus itu juga ada sedikit cucian kotor bekas Abikila sahur, jadi belum aku cuci karena habis sahur itu ya kayak kemarin ya aku cerita kalau biasanya habis sahur Abikila aku tidur langsung gitu karena aku juga nggak sahur. Teman-teman gimana? Udah ngerasa lemes gak sih selama puasa? Baru 3 hari nih. Mudah-mudahan gak ada rasa lemes-lemes ya. Yang penting sih kita itu makannya yang bener gitu, istilahnya makan yang sesuai dengan porsi, banyak minum. Terus kalau bisa makan yang manis-manis juga perlu, kurma dan lain-lain. Kalau aku tuh bulan ini gak beli kurma karena belum sempat. Terus kalaupun beli itu nggak pernah selalu habis gitu teman-teman. Jadi di awal-awal aja habis buka puasa itu makan kurma, tapi kesananya tuh jadi suka agak males gitu makan kurmanya. Jadi ya udah bulan ini nggak beli dulu gitu. Nah habis beresin dapur aku lari ke kamar, lari lanjut ke kamar. Ini aku mau rapiin spraynya aja teman-teman, nggak usah diganti ya karena udah diganti kemarin. Jadi pagi ini tuh di luar cerah banget teman-teman, tapi pas siangnya itu hujan deras banget sampai waktu buka puasa. Nah, aku tuh hari ini masak tetap ya seperti biasa, tapi nanti sore aku mau nganter Kila untuk main di playground sebentar. Tapi ya meskipun aku ke mall, ke playground, aku nggak buka puasa di luar teman-teman karena aku udah masak gitu di rumah. Aku tuh lagi bosen juga makan daging, kan kemarin tuh makan semur mulu ya awal puasa. Jadi hari ini tuh pengennya makan yang sederhana aja gitu, maksudnya teman-teman, pengen makan ikan, terus pengen makan sambal yang agak pedas gitu karena gak tau rada nggak enak gitu ya makan daging terus, jadi agak mual. Akhirnya aku mau bikin sambal oncom. Wah enak banget ya, seger gitu makan pedes sambal oncom. Ikannya tuh ikan kembung dan itu udah perpaduan yang enak deh. Terus aku juga masak tempe orek juga ya teman-teman. Aku masak tempe oreknya itu yang irit minyak. Nanti lihat aja caranya ya. Pakai air fryer pastinya. Nah, aku mau bersihin teras dulu nih teman-teman. Aku tuh merhatiin ini tanaman Divenbasia aku kok jadi gundul, daunnya kok hilang, terus banyak bekas kotoran ulet. Pas aku lihat ada ulet gede banget, pantesan daunnya habis kan. Nih aku mau liatin ke teman-teman segede apa uletnya. Aku tuh nggak takut sama ulet, cuman jijik aja. Lucu ya. Uletnya gede banget, terus aku masukin plastik aja. Aku nggak tahu, nggak berani matiin langsung ya teman-teman, masukin plastik aja terus aku buang. Soalnya kalau nggak dibuang itu pasti dia nyerang ke tanaman yang lain. Cepat banget dia ngabisin daunnya itu karena dia tuh kan ulatnya gede. Mungkin dalam semalam itu dia bisa makan satu daun yang gede teman-teman. Divenbasia itu kan daunnya cukup lebar ya. Dia tuh habis. Tadi tuh ada 3 lembar yang dia makan. Tinggal nyisa batangnya aja. Aku nggak tahu dia datangnya dari mana, uletnya gede banget dan bukan ulet yang biasa aku lihat gitu teman-teman. Nah udah beres, nih terasnya udah disapu. Nih si monstera aku tumbang, dia nempel kan di tembok. Ternyata si akarnya itu lepas dari tembok, jadi aku bantu dia buat standing lagi. Aku pakein ini sih kayak apa ya, penjepit
paralon ya, paralon kecil gitu ya, nggak tahu deh namanya apa. Aku pakein itu aja dan ya udah nempel lagi deh dia ke dinding. Si Monstera ini tuh udah lama aku peliharanya, dari mulai aku pindah ke rumah ini sekitar hampir 4 tahun ya teman-teman. Lanjut habis itu aku siram-siram tanamannya karena udah 3 hari belum aku siram. Aku tuh tipikal yang jarang nyiram tanaman karena kalau keseringan juga nanti tanamannya akan mati karena akarnya busuk ya, terlalu banyak air. Aku nyiramnya pakai ember aja sama apa sih kalau orang Sunda bilang mah panyuk ya. Aduh apa sih itu tuh, gayung, astagfirullahaladzim, pakai gayung biasa karena tempat buat nyiram aku tuh ada di belakang mobil, susah diambil, jadi ya udah aku pakai ember sama gayung aja. Kayak gini nih aktivitas pagi di rumah aku teman-teman. Lagi bulan puasa kayak gini ya aktivitas masih normal seperti biasanya, cuman yang bedanya ya ada rutinitas bikin takjil kan, terus masak juga jadi lebih rajin dan lain-lain. Nah abis nyiram pastinya kan ada air yang tumpah-tumpah, ini aku lap dulu pakai kanebo. Banyak banget yang tanya teman-teman nih selama ini, itu airnya kalau nyiram suka tumpah-tumpah nggak? Ya pasti tumpah ya. Nah untuk membersihinnya ya udah dilap aja seperti biasa, meskipun capek tapi dijalani aja. Nah ini udah sebagian aku udah gantung-gantungin cucian yang udah kelar. Aku belum masukin ke lorong, nanti aja sekalian. Dan aku tuh nggak bisa videoin pas aku ngejemurnya ya teman-teman karena sempit banget, itu muat satu badan aja, muat untuk jemur baju aja udah nggak bisa leluasa direkod. Dan ini juga lanjut nyuci spray ya tadi sama selimut. Nah habis nyuci aku istirahat, terus lanjut aku mau masak. Sebelum aku pergi buat ngajak Kila main di playground, aku masak dulu. Aku masak sambal oncom sama tempe orek. Nah pertama aku mau masak sambal oncomnya dulu. Bumbunya bawang merah, bawang putih, tomat sama cabai merah, juga cabai rawit. Kayak gini, simple teman-teman. Nanti ditambahin juga daun bawang sama kemangi ya terakhir nanti kalau si oncomnya udah hampir matang. Sekarang aku iris-iris dulu bumbunya. Aku sukanya iris-iris aja teman-teman. Kalau teman-teman mau diulek si bumbu-bumbunya silahkan. Kalau aku sih lebih suka iris-iris aja biar praktis dan cepat. Dan rasanya pun nggak berbeda ya, sama kok, tetap enak. Nah untuk rawitnya aku juga iris-iris nanti biar pedesnya tuh nyampur gitu ya ke si oncomnya. Untuk tomat aku cuman pakai 1 biar segar gitu rasanya. Teman-teman suka pakein ini nggak sih kalau sambal oncom, apa sih yang kayak anggur itu? Lenca ya orang Sunda bilang. Kalau aku sih nggak begitu suka makan lenca. Mama aku tuh di Cianjur yang suka banget makan lenca ya. Kalau aku nggak begitu, rasanya aneh gitu buat aku, makanya sambal oncom aku nggak pernah pakai lenca. Nah untuk numisnya aku pakai minyak sisa goreng bakwan kemarin, sayang ya jangan dibuang. Sedikit aja minyaknya, terus ditumis semua bumbunya sampai matang. Udah gitu udah deh, nanti aku masukin oncomnya. Oncomnya aku cuman pakai 2 papan kecil ya teman-teman, segini aja udah cukup banyak ya, dan cukup lah buat aku sama Kila doang yang makan karena kan ini pedas, Kila nggak makan kan. Aku bejek-bejek, terus aku campurin semua dan aku kasih air. Terus baru deh dibumbuin kaldu jamur, garam, terus aku juga tambahin gula pasir teman-teman. Gini aja sih bumbunya, simple ya. Diaduk lagi sampai airnya nyusut. Setelah dirasa mateng, aku masukin daun bawang yang potongan agak besar sama kemangi. Nah untuk kemangi aku jadiin frozen food juga, bukan frozen food ya, fosil ya. Aku freeze juga kemangi biar awet dan iya rasanya tidak berubah teman-teman. Soalnya kalau aku simpan di chiller itu cepat busuknya. Dan sudah matang sambal oncomnya, kita langsung masukin aja ke mangkok. Aku masukin ke mangkok dulu, nanti pas waktunya buka puasa aku angetin lagi teman-teman. Karena ini kan aku masaknya siang, karena aku nanti pergi keluar dulu, pas mau buka lebih enak kalau masih anget ya, jadi nanti aku angetin lagi. Abis ini aku masak menu yang kedua, itu orek tempe. Aku suka banget makan tempe orek teman-teman. Aku pakai 1 papan dan tempenya aku mau iris kecil-kecil, tipis-tipis.
kayak korek ya, cuman lebih pendek aja kayak gini, dipotong-potong semuanya. Kalau masak orek tempe kan udah pasti boros minyak ya teman-teman, apalagi kalau tempenya itu digoreng dulu kan, minyaknya tuh banyak banget yang dibutuhin. Nah karena sekarang harus irit minyaknya, nggak boleh boros-boros pakai minyak. Dan aku juga ada air fryer, aku pakai air fryer aja buat gorengnya. Kali ini aku pakai yang Meko ya, yang kapasitasnya itu lebih gede. Yang merek North juga ada, cuman karena kapasitasnya lebih sedikit, lebih kecil sedikit, aku pakai yang Meko aja dulu. Aku goreng tempenya ini 15 menit dengan suhu 200 derajat ya teman-teman. 180 sampai 200, sorry. Sesekali pas kita masak tempenya itu harus diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi jangan dibiarin sampai matang dulu 15 menit gitu. Jadi di tengah jalan itu kita harus buka terus kita aduk-aduk biar si tempenya itu matang merata. Untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai keriting yang merah sama cabai hijau. Ini aja simple. Nanti ditambah bumbu aromatik juga seperti biasa, trio, salam, lengkuas sama serai. Bumbunya juga aku cuman diiris-iris aja, nggak aku blend, nggak aku halusin ya teman-teman, biar enak aja gitu ya. Bumbunya itu masih utuh. Kalau untuk orek tempe kayaknya lebih seneng memang diiris-iris aja ya teman-teman. Dan ini aku nanti tambahin kecap ya, always. Nah, kayak gini teman-teman, baru setengah jalan, buka terus kita aduk-aduk, kita masukin lagi biar tempenya matang. Setelah 15 menit, matang deh, matang sempurna, nggak gosong, pas banget kayak gini teman-teman. Kering, crispy, udah kayak digoreng pakai minyak. Tuh, bener-bener jadi irit minyak kan, kebayang kalau digoreng minyaknya seberapa banyak. Nah ini aku pakai sisa minyak lagi bekas goreng bakwan. Udah deh kita masak, kita orek-orek si bawang merah, bawang putih. Habis wangi, habis matang kita tambahin percabeannya masuk semua. Udah matang, aku tambahin daun salam, serai sama lengkuas. Terus masukin tempenya, diaduk-aduk, tambahin air. Simple ya. Nah nanti untuk bumbunya aku tambahin kaldu jamur, garam, kecap, saus tiram kayak gini teman-teman. Nih kecap dulu terus saus tiram. Seenak dan segampang ini kalau masak itu, nggak usah susah minyak, mahal minyak, ada air fryer. Jadi untuk teman-teman yang mau punya air fryer, aku sih saranin untuk punya sih, karena memang membantu sekali sih punya air fryer ini. Air fryer itu kayak oven karena dia bisa menggoreng, bisa juga untuk baking gitu. Pokoknya memudahkan aktivitas memasak kita. Dan beli air fryer itu harus beli yang low watt teman-teman, biar tagihan listrik nggak berasa gitu ya. Kalau beli yang biasa itu biasanya wattnya di atas 1000 dan ya harganya memang murah, jadi lebih baik beli yang lewat aja ya. Nah habis masak aku tinggal terus nganter Kila buat main ke playground sebentar. Jadi aku tuh nanti di rumah tinggal ngangetin aja tempe sama sambal oncomnya pas mau buka ya. Dan nanti juga aku goreng ikan kembungnya dadakan aja pas mau buka. Oh ya tadi aku tuh sebenarnya bikin takjil, bikin es gitu, es timun suri pakai jelly sama nata de coco, cuman nggak kerekod teman-teman. Mungkin di next video ya aku record videonya, aku bikin lagi es timun suri ala aku yang super simple, nggak pakai susah-susah. Nah Kila nih lagi main teman-teman. Dia tuh jarang banget ke playground karena kemarin-kemarin itu ada aja halangannya, tapi minimal sebulan sekali sih pasti ya. Aku pengen rutinin gitu biar dia tuh tereksplor gitu ya. Pengen main kesana kesini karena kan sebenarnya di sekolahnya juga diajarinnya hal-hal begini teman-teman, untuk melatih sensori integrasinya dia. Nggak lama di mall ini karena cuma niatnya buat ngajak Kila bermain, aku pulang dan lihat aku lanjutin buat ngangetin tempenya. Terus aku juga lanjut untuk goreng si ikan kembungnya. Ikan kembungnya tuh gede banget, gendut gitu ya. Aku cuma goreng 2 aja buat aku sama Abi Kila. Aku juga berdua gitu ya makannya sama Kila, dan Kila juga suka alhamdulillah makan ikan kembung goreng ini teman-teman. Nah ini nih tadi si
es timun surinya nggak sempet kerekod teman-teman videonya. Kapan-kapan aku bikin ya. Dan alhamdulillah semua makanan aku sudah mateng. Tadi juga aku ngiris-ngiris timun ya untuk lalap. Oke, segitu aja video kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman dan jaga kesehatan selalu. Thank you for watching. Wassalamualaikum.